Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia dari SJU yang telah memberikan saya kesempatan untuk uh, berpartisipasi dalam acara ini. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang SVT atau Narrow Complex Tachycardy dan fokus kepada EKG. Jadi kita nanti akan sedikit melihat lagi EKG kita tentang SVT dan berusaha untuk mendiferensiasikan kira-kira ini tipe SVT yang mana. Memang mungkin nanti secara tata laksana SVT tersebut tata laksananya tidak jauh berbeda dengan SVT yang kita kenal, tetapi mengetahui mekanisme dari SVT kadang-kadang juga memberikan insight atau gambaran terhadap proses apa yang terjadi, dan pada beberapa kondisi akan berhubungan dengan terapi yang berbeda. Tidak ada financial interest pada kasus ini, pada presentasi saya. Jadi ini adalah introduction-nya. Jadi yang disebut sebagai neurokeres tachycardy adalah suatu term atau suatu istilah yang memayungi tachycardy dengan kecepatan heart rate lebih dari 100 kali per menit dengan QRS durasi kurang dari 120 milisecond. Dan biasanya disebabkan oleh karena adanya takikardi yang berasal dari atas dari bundle of His. Jadi letak dari takikardi atau mekanisme terjadinya biasanya melibatkan di atas dari bundle of His, ya. Dan berhubungan dengan keluhan yang biasanya berulang. Jadi SVT itu kadang biasanya pasien sudah sering sekali datang dengan keluhan yang berulang, bahkan kadang-kadang pasien sudah hafal dengan biasanya saya dimasukkan obat ini takikardi saya akan berhenti, dan berulangnya ini biasanya menimbulkan beberapa keluhan seperti palpitasi, nafas yang tidak nyaman, ataupun beberapa keluhan bahkan sampai sinkope. Kalau kita lihat berdasarkan guideline yang terbaru, beberapa golongan yang dimasukkan dalam SVT ini diantaranya adalah AV-NRT, AV Nodal Reentrant Tachycardy, AVRT, Atrioventricular Reentrant Tachycardy, Atrial Tachycardy atau AT, PJRT, Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia, dan atrial flutter maupun atrial fibrillation. Kalau untuk atrial flutter dan atrial fibrilasi, saya rasa ini kita tidak akan bahas pada kasus ini, dan PJRT juga tidak akan kita bahas karena cukup jarang kasusnya, biasanya pada anak-anak atau ya mungkin anak-anak ya. Sedangkan yang paling sering dari SVT yang akan kita bahas adalah 3 yang teratas, yaitu AVNRT, AVRT, dan atrial tachycardy. Kita akan melihatnya dari EKG-nya. Untuk mengklasifikasikannya ada beberapa klasifikasi yang dibuat. Yang pertama mungkin berdasarkan dependensi terhadap AV node. Apa artinya dependensi? Artinya kebutuhan takikardi tersebut terhadap AV node. Artinya takikardi tersebut tentu saja akan hilang atau berhenti kalau AV nodalnya dihambat. Ya, yang beberapa takikardi SVT yang AV node dependent diantaranya adalah AVNRT dan AVRT, itu adalah yang golongan yang dependent terhadap AV node, sedangkan yang non AV node dependent atau tidak butuh dengan adanya AV node yaitu atrial tachycardy, atrial flutter, dan junctional ectopic tachycardy. Hal ini nanti akan berpengaruh terhadap terapinya, sehingga pada pasien dengan AVNRT maupun AVRT biasanya akan memberikan respon yang bagus terhadap obat-obat atau manuver-manuver yang kita lakukan yang meningkatkan hambatan pada AV node. Ada lagi klasifikasi berdasarkan mekanisme aritmianya, yaitu kita tahu ada beberapa mekanisme aritmia, tapi ada reentry, ada automaticity, dan ada triggered activity. Atau kalau kita bagi dua, ada reentry dan focal tachycardy. Reentry itu ada jalur listrik yang muter-muter, sedangkan focal tachycardy itu ada satu fokus yang menyebarkan impulsnya ke sekelilingnya. Yang reentry di sini yang termasuk SVT adalah AVNRT, AVRT, dan atrial flutter. Sekali lagi yang kita akan bahas adalah AVNRT dan AVRT. Dan untuk yang focal tachycardy itu hanya atrial tachycardy. Jadi ini yang membedakan mekanismenya. Atrial tachycardy itu berdasarkan satu fokus yang menyebarkan listriknya ke sekitarnya. Ini yang kita sebut sebagai AV Nodal Reentrant Tachycardy atau AVNRT, yang sebelahnya adalah AV Atrioventricular Reentrant Tachycardy. Ini kedua-duanya adalah sifat SVT yang sifatnya adalah AV node dependent. Artinya kita lihat di sini jalurnya pasti melalui AV node. Ini adalah AV node. AVNRT itu muter-muternya di AV node itu, karena di AV node-nya dia memiliki dua jalur, yaitu yang satu adalah jalur lambat slow pathway dan fast pathway. Jadi dia muter-muternya di situ. 60% kita memang mempunyai slow pathway dan fast pathway, tetapi hanya sedikit
hanya sekian persen saja yang berpotensi untuk timbulnya SVT, sehingga ya tidak semua dari kita, walaupun 60% ada slow pathway, tapi tidak semuanya menjadi SVT, karena untuk syarat terbentuknya reentry ada beberapa. Adanya slow dan fast hanya salah satu syarat saja untuk timbulnya AVNRT. Kita lihat di sini impuls muter-muter melalui slow pathway, fast pathway. Yang khas adalah slow fast AVNRT. Artinya slow fast itu artinya dari atrium menuju ventricle melalui slow pathway, dan dari ventricle menuju atrium melalui fast pathway. Slow fast AVNRT. Ada juga yang fast slow, ada juga yang slow slow. Itu tidak akan kita bahas. Yang kita akan fokus adalah pada slow fast AVNRT atau AVNRT saja. Kemudian yang kedua yang termasuk avenodal dependent adalah atrioventricular entrant tachycardy. Kalau kita lihat di sini, dia jalurnya agak sedikit lebih besar, ya tetap dia melalui avenode, tetapi dia juga melibatkan ada jalur tambahan yang disebut sebagai accessories pathway. Accessories pathway ini kalau bermanifestasi di EKG pada saat resting, kita sebut sebagai WPW atau preeksitasi, Wolff Parkinson White syndrome. Ada dua tipe, yaitu yang antidromik maupun ortodromik. Tetapi kalau yang QRS sempit, tentu saja dia adalah tipe yang ortodromik, artinya dari atrium menuju ventricle dia melalui avenode, sedangkan dari ventricle menuju atrium dia melalui accessories pathway, dan sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya tidak kita bahas karena yang antidromik itu sifat takikardinya adalah white QRS takikardi. Dan yang ini adalah vokal takikardi atau atrial takikardi, yang tadi avenode dependent, yang ini non avenode. Yang kita lihat di sini pada vokal takikardi atau pada atrial takikardi, dia berasal dari satu fokus, entah itu di atrium kiri, entah di atrium kanan, entah itu di appendage, entah itu di sinus coronarius, entah itu di crista terminalis. Yang paling banyak memang dari crista terminalis di atrium kanan. Ada satu fokus yang kemudian menyebarkan impulsnya, satu titik itu yang menyebarkan fokusnya ke seluruh bagian atrium dan menyebabkan takikardi. Kalau kita lihat di sini, takikardi ini akan tetap berlangsung walaupun avenode-nya kita blok. Sekalipun kita hambat avenode-nya, maka takikardinya akan tetap berlangsung. Kenapa? Karena kita lihat bahwa takikardinya sama sekali tidak membutuhkan avenode. Mungkin gambaran EKG-nya akan berbeda karena misalkan pada atrial takikardi dengan AV block maka akan ada gelombang P yang banyak dan hanya ada satu QRS pada sekian banyak gelombang P, tetapi prinsipnya takikardinya tidak membutuhkan avenode untuk terjadinya atau keberlangsungan dari takikardi tersebut. Kalau kita blok avenode-nya pun takikardinya kan masih tetap bisa berjalan. Ini adalah diagnosis dari EKG-nya, intinya ada QRS yang sempit dengan heart rate yang lebih dari 100 kali per menit, 120 kali per menit, dengan QRS kurang dari 120 milisecond, ya. Ada guideline seperti ini, boleh, tapi yang mungkin kita akan pelajari bagaimana cara kita mendiferensiasinya satu persatu. Yang pertama kita bisa melihat dari umur. Ada beberapa prevalensi atau kesukaan dari atrial takikardi SVT ini berdasarkan umur. Kita lihat kalau umurnya semakin muda, biasanya yang paling banyak adalah atrial takikardi. Ya, kemudian kalau kita lihat umurnya paling muda yang paling banyak adalah AVRT, ya. Accessories pathway itu paling banyak pada usia-usia 20, 30, bahkan pada anak-anak kelainan jantung bawaan itu biasanya takikardinya adalah AVRT. WPW atau accessories pathway atau preeksitasi. Bertambahnya umur pada beberapa orang takikardi accessories pathway-nya akan hilang dengan sendirinya sehingga tidak semuanya bernama manifest. Tapi ada juga yang bertahan sampai usia 60 atau 50 dengan berkali-kali keluhan takikardi. Sedangkan kalau AVNRT kita lihat rata, walaupun kita lihat bahwa AVNRT mungkin porsinya terbesar pada usia 40-50-an. Sedangkan semakin tua, biasanya atrial takikardi akan semakin sering. Biasanya disertai dengan adanya penyakit paru-paru, itu biasanya atrial takikardi akan semakin sering. Yang kedua, kita bisa membedakan jenis SVT berdasarkan RP interval. Apa itu RP interval? Yaitu jarak dari R ke P. Kalau kita lihat, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang short RP dan long RP interval. Short RP artinya jarak dari R ke P-nya lebih pendek dari P ke R-nya. Ya, kalau kita lihat di sini, semakin ke sana RP-nya semakin panjang. Atrial takikardi itu digolongkan sebagai long RP takikardi, ya. Jadi jarak dari RP-nya lebih panjang daripada jarak PR-nya. Nanti kita lihat dari diagramnya seperti apa. Kenapanya kita lihat di sini pada slow fast AVNRT atau typical AVNRT 90% dari AVNRT dari atrium ke ventricle melalui slow pathway, sedangkan dari ventricle ke atrium melalui fast pathway, sehingga jarak dari R ke P-nya ini dia paling pendek. Sedangkan pada AVRT, sirkuitnya atau lingkarannya dari atrium menuju ke ventricle melalui avenode, dari avenode menuju
atrium melalui aksesoris pathway dan dia jalurnya memutar agak lebih jauh sehingga RP-nya menjadi lebih panjang. Berbeda lagi pada atrial takikardi, yang atrial takikardi ini adalah suatu vokal takikardi, fokusnya memang berasal dari atrium sehingga dia nembak-nembaknya dari atrium terus sehingga RP-nya dia paling panjang. Ini kita lihat yang disebut sebagai short RP itu ini. Jadi RP lebih pendek dari PR, sedangkan long RP lebih panjang dari PR. Gampangannya kalau RP itu P-nya lebih dekat ke R sebelumnya, kalau long RP P-nya lebih dekat ke R sebelumnya. Short RP ada dua kemungkinan tadi, yaitu AVNRT dan AVRT. AVNRT lebih pendek RP-nya daripada AVRT, dan kalau long RP adalah atrial takikardi. Itu bisa kita jadi patokan. Ini sebagai contoh, ini ada suatu SVT, kita lihat di balik di belakang gelombang QRS ada gelombang P yang kecil, dan ini kita lihat jalan RP ke PR-nya lebih pendek RP-nya, jadi ini short RP. Kemungkinan kalau nggak AVNRT ya AVRT ini. Sedangkan yang ini kita lihat gelombang P-nya menempel dengan P yang sesudahnya, R yang sesudahnya, sehingga ini adalah suatu long RP takikardi. Ini kemungkinan adalah suatu atrial takikardi yang tipikal ya, karena nanti kalau nggak tipikal banyak. Long RP yang paling sering adalah atrial takikardi. Short RP kemungkinan adalah AVNRT atau AVRT ya, tapi bisa juga merupakan yang lain, tapi pada kondisi-kondisi tertentu ini tidak kita bahas karena memang gongnya atau detail bagaimana kita melihat mekanismenya adalah dengan cara IBIS tadi ya. Kemudian kita lihat lagi mode of initiation ya, bagaimana takikardi itu dimulai. Kita lihat kalau AVNRT itu biasanya ada perpanjangan dari PR interval. Kalau AVRT biasanya ada blok yang menyebabkan delta wave-nya hilang pada satu beat. Kemudian atrial takikardi ini ada namanya warming up ya, jadi dia pelan-pelan tiba-tiba jadi cepat. Ini kita lihat biasanya inisiasinya adalah disebabkan oleh karena ada PAC. Ini adalah irama sinus, kemudian ada satu PAC di sini. Kita lihat pada PAC yang ini, maka kita lihat pada beat yang ini PR intervalnya segini ya, normal. Tapi kemudian pada saat PAC kita lihat PR interval menjadi panjang. Ini namanya jam atau pemanjangan PR interval yang tiba-tiba ya, itu disebut sebagai jam AH jam atau AV jam. Itu adalah ciri khas dari AVNRT. Jadi kalau kita lihat ada PAC, kemudian kita lihat ternyata tiba-tiba ada pemanjangan dari PR interval dan kemudian dilanjutkan dengan takikardi, itu adalah suatu ciri dari AVNRT. Sebaliknya ini adalah AVRT inisiasi, sama dimulainya biasanya dengan PAC. Dengan adanya PAC ini dia akan memblok antegrade melalui aksesoris pathway sehingga inisiasinya biasanya akan kita akan melihat delta wave-nya akan awalnya ada, kemudian ada PVC, PAC, kemudian delta wave-nya akan hilang, kemudian dilanjutkan dengan suatu re-entry takikardi. Ya. Jadi ada delta wave, tiba-tiba delta wave-nya hilang satu bit, kemudian dilanjutkan dengan PVC, dengan SVT, itu ciri dari suatu AVRT. Sedangkan kalau inisiasi dengan PVC itu most common pada pasien dengan AVRT. Jadi kalau ada PVC kemudian jadi SVT itu biasanya pada AVRT. Ya, sedangkan untuk yang lainnya sangat jarang. Mungkin kita ambil yang kasus yang khas saja. Kemudian kita lihat lagi ini adalah diferensiasi bagaimana cara terminasinya. Intinya terminasi itu biasanya terjadi karena adanya gangguan konduksi pada jalur AV node-nya. Sehingga karena kita lihat AVNRT dan AVRT itu adalah suatu re-entry, maka kalau ada hambatan di AV node-nya, maka gelombang terakhir yang kita lihat sebelum dia terminasi biasanya adalah gelombang A. Ya, jadi dia muter seperti ini, begitu lihat dia lewat AV node dia blok, maka gelombang terakhirnya adalah gelombang A. Sedangkan pada atrial takikardi karena dia adalah suatu vokal takikardi AV, kita lihat kalau dia bloknya berakhir dengan A, itu hanya akan terjadi kalau ada concomitant AV dysfunction ya, atau AV block. Sehingga sangat jarang kita lihat atrial takikardi terminasi dengan A atau gelombang terakhir pada saat dia terminasi A. Terminate on P wave itu AT adalah less likely, sedangkan kalau terminate on KRS kita tidak banyak data yang bisa kita dapatkan. Maksudnya tidak spesifik untuk kelainan apapun. AVNRT bisa terminate on KRS, AVRT juga bisa terminate on KRS. Tapi kalau terminate-nya pada P wave kemungkinan bukan AT. AT bisa kita singkirkan. Kemudian kita bisa melihat juga panjang dari KRS SVT-nya, panjang dari takikardinya. Paling sering kalau takikardinya itu berubah-ubah atau panjangnya agak sedikit berbeda antara KRR ke R-nya itu agak berbeda-beda, maka biasanya adalah suatu atrial takikardi. Sedangkan pada AVNRT itu lebih jarang kecuali ada kondisi-kondisi seperti ini. Misalkan ini sangat jarang, misalkan ada
itu AV node pathway, ada 2 slow pathway. Jadi slow pathway-nya tidak ada yang satu tapi hanya 2. Ada AV-NRT disertai dengan aksesoris pathway. Jadi sudah ada SVT-nya AV-NRT tapi dia punya aksesoris pathway. Itu lebih jarang lagi ya. Tapi makanya kalau mungkin paling mudah kita lihat kalau SVT itu RR-nya tidak benar-benar 100% sama, kemungkinan itu adalah suatu atrial takikardi ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat efek dari pemberian adenosin. Mungkin kita semua jarang memakai adenosin di sini, tetapi intinya ini adalah efek terhadap penghambatan AV node. Kita lihat di sini, sesuai dengan sifatnya tadi, kalau dia sudden termination, jadi sekitar kita berikan adenosin atau kita lakukan vagal manuver, tiba-tiba dia berhenti SVT-nya, maka kemungkinan dia adalah AV node dependent SVT. AV node dependent SVT tadi adalah AVRT dan AVNRT. Sedangkan kalau persisting, jadi P-nya tetap ada, tapi tiba-tiba QRS-nya menjadi lebih jarang dengan AV block, maka itu adalah kemungkinan adalah suatu atrial takikardi ya. Ini sebagai contoh, ini ada orang SVT kemudian diberikan adenosin. SVT-nya kelihatannya berhenti, tapi kita lihat gelombang P-nya ternyata tetap jalan terus nih. Nah, ini adalah gelombang P-nya, ini kenapa? Ini karena atrial takikardinya tetap jalan. Tetapi impuls di AV node-nya dihambat oleh adenosin, sehingga QRS-nya menjadi lebih jarang-jarang. Ini adalah ciri dari bahwa ini adalah SVT yang non-AV node dependent, salah satunya adalah atrial takikardi. Memang gongnya adalah dengan IPIS tadi, apapun tadi caranya, ya tetap nanti gong kita terakhir membuktikan apa mekanisme aritmianya adalah dengan cara melakukan elektrofisiologis tadi, kita mengetes jalur-jalurnya, kita melakukan manuver-manuvernya, manuver-manuver untuk mengetahui kira-kira ini apa, baru dari sana kita bisa menyimpulkan kira-kira ini adalah suatu SVT yang mekanisme ini, sehingga kita bisa menentukan kira-kira kalau diablasi yang diablasi apanya. Saya rasa itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.